Sang Begawan Kuntoro tadi akhirnya mengajak si Mondropati dan si Basudewa tadi untuk mengambil buah Kalpataru tadi di sebuah pohon. Nah, ternyata di pohon tersebut ada 3 buah Kalpataru, Mas Bayu. Nah, pada saat ketika kedua orang tadi, si Basudewa dan Mondropati tadi ingin memetik buah tersebut, tiba-tiba pada saat itu keluar seekor macan dan ular dari pohon tersebut, Mas Bayu. Tiba-tiba keluar seperti penunggu lah, istilahnya penunggu pohon atau buah Kalpataru tersebut. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dan narasumber kita yaitu Mas Gurit dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi, masih bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, nah kemarin Mas Gurit pernah bercerita tentang Prabu Basukunti. Ya, Prabu Basukunti yang memiliki anak Basudewa. Ya, dan Dewi Kunti. Ya, dan Dewi Kunti. Nah, terus bagaimana kelanjutan cerita dari keturunan Trah Negara Mandura? Oh, Mandura. Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita tersebut. Oh ya, Mas Bayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menyapa teman-teman yang telah menyaksikan video kita. Sugeng Ngamirsani, semoga video yang kita sampaikan mampu menambah referensi atau wawasan tentang lakon-lakon yang ada di epos Mahabharata yang kita bahas, Mas Bayu. Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang bagaimana kelanjutan dengan Trah Negara Mandura, Mas Bayu. Ada sebuah kisah, Mas Bayu, yang kemarin saya baca dan saya juga pertanyakan kepada dalang-dalang. Prabu Basukunti dan juga anaknya si Basudewa sudah beranjak menjadi seorang lelaki yang dewasa dan juga patenya Sarabisa. Pada saat itu berdiskusi atau bermusyawarah dengan memikirkan istrinya yaitu Dewi Bandondari, istri dari sang raja yang sedang hamil, Mas Bayu, sedang hamil dan ingin memakan buah Kalpataru atau woh Kalpataru. Pada saat itu sang raja kebingungan karena tidak mengetahui buah tersebut adanya di mana, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana cara sang raja untuk memenuhi keinginan istrinya, Mas Gurit? Nah, padahal sang raja kan nggak tahu, Mas Gurit. Ya, pada saat itu jelalah tiba-tiba datang seorang begawan bernama Begawan Druwoso dari Pertapan Ngantasangin. Pada saat itu memberitahu kepada sang raja bahwa buah tersebut berada di pertapan yang namanya Pertapan Prawasto, yang mempunyai adalah seorang begawan yang bernama Begawan Kuntoro, Mas Bayu. Oh, jadi buah itu terdapat di Pertapan Prawasto itu ya? Tadi dan dimiliki oleh seorang begawan yang bernama Begawan Kuntoro, Mas Bayu. Nah, akhirnya sang raja tadi mendengar kabar dari pemberitahuan atau informasi dari sang begawan dari Ngatasangin tadi, Druwoso tadi, lalu memberitahu kepada si anaknya yaitu Basudewa untuk mencari buah tersebut di Pertapan Prawasto tadi. Akhirnya berangkatlah si Basudewa untuk mencarikan buah tersebut untuk ibunya yang sedang hamil itu tadi. Akhirnya di tempat lain di negara Dwarawati, Mas Bayu, ada seorang raja raksasa yaitu bernama Prabu Kresna Pujangga. Raksasa ya, Mas? Raksasa Prabu Kresna Pujangga itu memiliki anak lagi yang dilahirkan dari istrinya
kembar laki-laki, diberi nama Raden Kresna Mandrowo dan Raden Kurandageni. Itu semuanya juga Kurandageni juga seorang raksasa. Sedangkan dia juga memiliki istri dari selir dan juga memiliki seorang anak dari selir tersebut, diberi nama Raden Karno Pujangga. Jadi memiliki 3 orang anak si Prabu Kresna Pujangga itu tadi. Namun pada saat itu diceritakan bahwa ketiga anak raksasa tadi menangis, Mas, rewel istilahnya. Terus saja menangis rewel. Entah apa yang membuatnya rewel. Pada saat itu sang raja pun juga kebingungan pada saat itu. Istri dari sang raja Prabu Kresna Pujangga tadi atau ibu dari ketiga anak tersebut, dia juga kebingungan, tidak mengetahui penyebab dari anaknya yang terus menangis itu tadi atau rewel itu tadi. Akhirnya sang raja mengheningkan cipta dan dia mendapat wangsit. Dia harus mendapatkan buah atau woh Kalpataru tadi dari Begawan Kuntoro di pertapan Prawasto tadi. Nah, Prabu Abiyasa pada saat itu kedatangan Raja Mandaraka, yaitu Prabu Mandropati, yang sudah menggantikan ayahnya yaitu Mandradipa, bahwa mengatakan bahwa sang Raja Mandropati tadi sudah memiliki istri dan istrinya sedang hamil, dan keinginannya nanti anak yang dilahirkan dari istrinya tadi, istri dari Mandrapati nanti bisa manunggal atau menjadi satu rukun dengan negara Astina. Jadi supaya nantinya bisa memiliki hubungan erat dengan negara Astina. Jadi negara Mandaraka dan negara Astina bisa manunggal menjadi satu, istilah seperti itu. Nah, akhirnya Abiyasa senang hati mendengar niat baik dari si Prabu Mandrapati tersebut. Nah, namun si Prabu Abiyasa dia meminta syarat, Mas Bayu. Syaratnya apa, Mas? Meminta syarat yaitu woh Kalpataru yang dimiliki oleh si Begawan Kuntoro tadi, nantinya jika mendapat woh tersebut diutus memberikan kepada istrinya untuk dimakan. Seperti itu. Nah, akhirnya si Prabu di lain tempat di pertapan Prasto tadi, Begawan Kuntoro itu kedatangan tamunya yaitu Raden Basudewa yang diutus oleh Basukundi tadi, dan juga Prabu Mandropati yang diutus oleh si Abiyasa itu tadi untuk sama-sama meminta yang namanya woh Kalpataru tersebut. Nah, terus apakah itu langsung diberikan atau gimana, Mas? Iya. Tolong Mas Grid ceritakan, tapi sebelum Mas Grid lanjutkan silahkan diminum dulu. Oh iya. Mungkin pemirsa yang penasaran apakah langsung diberikan atau gimana dulu, tapi sebelumnya kita minum kopi dulu. Bagaimana, Mas? Gimana, Mas Grid? Itu apa langsung diberikan atau bagaimana ceritanya? Nah, akhirnya setelah meminta izin kepada si Begawan Kuntoro tadi, Begawan Kuntoro tadi istilahnya mempersilahkan untuk mengambil buah atau woh Kalpataru tadi dari pohonnya sendiri. Sang Begawan Kuntoro tadi akhirnya mengajak si Mandropati dan si Basudewa tadi untuk mengambil buah Kalpataru tadi di sebuah pohon. Nah, ternyata di pohon tersebut ada 3 buah Kalpataru, Mas Bayu. Nah, pada saat ketika kedua orang tadi, si Basudewa dan Mandrapati tadi ingin memetik buah tersebut, tiba-tiba pada saat itu keluar seekor macan dan ular dari pohon tersebut, Mas Bayu. Tiba-tiba keluar seperti penunggu lah, istilahnya penunggu pohon atau buah Kalpataru tersebut. Akhirnya kedua hewan tadi berperang melawan si yang macan tadi berperang melawan si Basudewa, dan si ular tadi melawan si Mandropati, Mas Bayu. Namun kedua hewan tadi bisa dikalahkan. Akhirnya si macan tadi badar atau berubah menjadi sang Batara Brahma dan Batara Yama, si ular tadi. Jadi semuanya berubah menjadi Batara menjadi seorang dewa, yaitu Batara Yama dan Batara Brahma itu tadi. Akhirnya buah Kalpataru tadi, Mas Bayu, lalu diberikan kepada si Basudewa dan si Mandropati tadi, dan masih sisa 1 kan. Tadi kan ada 3 buah dan yang 1 tadi diberikan kepada si Begawan Kuntoro tadi. Nah, akhirnya Basudewa dan Mandropati mengucapkan terima kasih dan kembali ke negaranya masing-masing. Jadi mereka itu diberikan satu-satu oleh Batara, ya, Mas? Ya, diberikan satu-satu. Nah, akhirnya di tengah perjalanan pada saat itu Prabu Mandropati tadi bertemu dengan Nalindra Ndorowati yang bernama Kresna Pujangga itu tadi, mengatakan bahwa dia ingin meminta woh Kalpataru kepada Begawan
Kuntoro itu tadi. Nah, terus akhirnya, jawab apa tuh Mas Grit? si Mandorowati pada saat itu mengatakan kebohongan, Mas Bayu. Ingin mengadu domba antara negara Mandorowati dengan negara Mandura dan mengatakan bahwa Woh Kalpataru sudah diboyong di negara Mandura dibawa oleh si Basudewa. Akhirnya si Kresna Pujangga tadi pergi meluruk ke negara Mandura tersebut. Nah, si Prabu Mandorowati tadi kembali ke negara Mandaraka. Saat itu setelah itu datang si Abiyasa. Buah tersebut akhirnya diberikan kepada istrinya yang sedang hamil tadi. Pada itu tidak lama berselang istrinya melahirkan, Mas Bayu. Istri dari Mandorowati tadi melahirkan bayi dampit, laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-laki diberi nama Narasoma dan yang perempuan diberi nama Madrim. Nah, dan pada saat itu Abiyasa pun mengatakan bahwa kedua anak tersebut nantinya akan menjadi keluarga negara Astina, menjadi bagian keluarga negara Astina. Jadi sudah disabdo dulu oleh si Abiyasa tersebut. Nah, Basudewa tadi kembali ke negara Mandura, Mas Bayu, menyambung. Basudewa sesampainya di negara Mandura akhirnya memberikan Woh Kalpataru tadi kepada ibunya, yaitu Dewi Bandondari. Nah, sang Dewi akhirnya setelah memakan buah tersebut, setelah diolah lalu dimakan, tidak lama berselang juga melahirkan dua orang bayi laki-laki. Yang satu diberi nama Raden Bismoko atau Rukmo, dan yang kedua diberi nama Raden Ugrasena. Kembar lah. Akhirnya pada saat itu datang si Prabu Pujangga Kresna atau Kresna Pujangga tadi yang ingin meminta Woh Kalpataru tadi. Dia datang dan bertemu si Basudewa meminta Woh Kalpataru tadi. Basudewa tidak menerima, marah dan terjadi peperangan antara si Basudewa melawan si Kresna Pujangga itu tadi, Mas Bayu. Nah, Kresna Pujangga pada saat itu mengatakan bahwa nantinya keturunannya dari Kresna Pujangga akan menjadi musuh negara Mandura. Akan menjadi musuh karena tidak bisa membawa si Woh Kalpataru itu tadi. Hal tersebut mendengar perkataannya si Kresna Pujangga itu tadi membuat marah si Basudewa karena yang ada yang mengatakan bahwa si Basudewa tadi memiliki watak temperamental. Akhirnya gampang terpacu emosi seperti itu. Akhirnya Basudewa pada itu mendengar perkataan si Kresna Pujangga tadi mengeluarkan pusakanya, yaitu Kiai Gondoludira, hingga membuat si Prabu Kresna Pujangga tadi berlari ketakutan karena kekondangan atau ketenaran kesaktian pusaka Kiai Gondoludira tadi sudah tidak bisa diremehkan lagi. Nah, berlari untuk kembali ke negaranya. Datang Abiyasa pada saat itu menenangkan si Basudewa yang sudah di puncak kemarahannya melawan si Prabu Kresna Pujangga itu tadi. Nah, di tempat lain, Mas Bayu, di negara yang bernama Candi Bungalan, ada seorang raja muda yaitu bernama Prabu Bagaswara. Prabu Bagaswara pada saat itu sedih karena ditinggal mati oleh ayahnya yang bernama Prabu Dwihaswara, menggantikan ayahnya jadi si Bagaswara tadi. Akhirnya dia suatu ketika mendapat wangsit untuk kerajaannya Candi Buntolo tadi, kerajaannya si Bagaswara tadi agar menjadi satu dengan kerajaan negara Dwarawati, kerajaannya si Pujangga Kresna. Pada saat itu datang si Bagaswara tadi akhirnya menuju ke negara Dwarawati untuk menemui si Prabu Kresna Pujangga atau Pujangga Kresna tadi, mengatakan maksudnya datang ke negara tersebut untuk istilahnya menjadi satu dengan negara Dwarawati. Akhirnya Bagaswara tadi, si Kresna Pujangga akhirnya mau menerima niat baiknya si Bagaswara tadi dengan asalkan si Bagaswara mampu membalaskan dendamnya si Pujangga Kresna kepada si Basudewa, untuk membunuh si Basudewa pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus apakah Bagaswara bersedia membunuh Basudewa, Mas? Nah, akhirnya si Bagaswara tadi bersedia, Mas Bayu, agar nantinya pokoknya intinya supaya negaranya tadi menjadi satu dengan negara si Dwarawati tadi. Prabu Bagaswara akhirnya pergi ke negara Mandura dan menantang si Raden Basudewa tadi. Nah, terjadi peperangan di antara si Bagaswara dan si Basudewa tadi. Pada saat itu terus dipisahkan oleh Begawan Kuntoro yang pada saat itu berada di negara Mandura. Akhirnya si Begawan Kuntoro tadi
memberikan woh Kalpataru miliknya, diberikan kepada si Prabu Kresna Pujangga itu tadi. Pada saat itu disuruh dimakan oleh anak-anak si Kresna Pujangga tadi agar nantinya cepat dewasa, Mas Bayu, ketika anak raksasa tadi. Lalu dia juga mengatakan salah satu anaknya yang bernama Raden Kurandageni dijadikan raja, nantinya akan dijadikan raja, namun berada di dasar samudra. Kerajaan tersebut bekas kerajaan eyangnya yang bernama Kunjana Kresna. Jadi bekas kerajaan eyange mbahe Kunjana Kresna. Akhirnya si Prabu Kresna Pujangga tadi kembali ke negara Ndwarawati, Mas Bayu. Nah, sedangkan si Prabu Bagaswara tadi meminta keadilan tentang nasib dan kerajaannya, nasibnya menjadi raja dan kerajaannya nanti apakah tetap bisa menyatu dengan Ndwarawati. Akhirnya Begawan Kuntoro tadi mengatakan bahwa keturunannya si Bagaswara nanti akan ada yang kuat menjadi raja, Mas Bayu. Maka dari itu si Bagaswara diutus oleh si Begawan Kuntoro untuk menjalani hidup menjadi seorang pandita atau pertapa di daerah yang bernama di Pertapan Hargobelah, Mas Bayu. Jadi dia menjadi seorang pertapa. Akhirnya negara tersebut ditinggalkan dan si Bagaswara menjadi seorang pertapa di Pertapan Hargobelah, Mas Bayu. Nah, itu tadi sekelumit cerita tentang kelahiran dari anak Mandoroko, yaitu anaknya si Mandrapati, yaitu si Narasoma dan Dewi Madrim, juga anak dari Mandura dari Dewi Bandondari, yaitu si Raden Ugrasena dan Raden Rukma, dan juga si Bagaswara akhirnya menjadi seorang pandita di Pertapan Hargobelah setelah mendapatkan Kalpataru tersebut, Mas Bayu. Nah, ya terima kasih ya Mas Gurit untuk cerita Mas Bayu kali ini. Nanti Mas Gurit bisa cerita yang lebih banyak lagi di episode selanjutnya ya Mas. Iya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang keturunan Trah Mandaraka, yaitu lahirnya Narasoma dan Dewi Madrim, sedangkan keturunan Mandura yaitu lahirnya Ugrasena dan Rukma. Nah, itu tadi pemirsa, mudah-mudahan cerita yang diberikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video-video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.